Kerajaan Majapahit pada suatu ketika dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban. Di lingkungan istana, baik para sentono dan abdi dalam juga banyak yang menjadi korban. Penyakit aneh tidak diketahui dari mana datangnya, juga penyebabnya dari kekuatan apa, tiba-tiba mewabah menelan banyak korban jiwa. Mereka yang paginya sakit, sore harinya meninggal. Begitu juga sebaliknya, sore hari terserang penyakit, paginya sudah membujur jadi jenazah. Mengapa semua ini terjadi? Konon karena adanya aura negatif dari keris Kiai Condong Campur yang konon dibuat dari besi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan makhluk hitam. Pada masa itu sebenarnya keris ini dibuat untuk mengatasi perselisihan di antara golongan atas yang terdiri dari anggota kerajaan, bangsawan, dan orang kaya dengan golongan bawah yaitu rakyat jelata. Karena itulah dipanggil sekitar 100 orang empu yang bijak sebagai pembuat keris untuk membuat hasil karya, yakni keris pemersatu bangsa. Keris istimewa tersebut dibuat dari bahan yang diambil dari berbagai daerah dan dinamai Kiai Condong Campur. Nama tersebut dipilih sesuai dengan tujuannya, yakni condong yang berarti mengarah, sedangkan campur yang berarti menjadi satu atau persatuan. Sebulan setelah keris ini disimpan di ruang pusaka keraton, wilayah kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan di Jawa Timur terjadi wabah penyakit atau pagebluk. Wabah kali ini jauh lebih ganas dan lebih berbahaya daripada yang sebelumnya pernah terjadi. Pada kejadian wabah pagebluk yang sebelumnya pernah terjadi, berbagai ritual gaib dan keagamaan diselenggarakan. Namun wabah tersebut tidak juga mereda. Tetapi setelah keris Kiai Nogososro dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, barulah wabah itu mereda. Kesaktian keris Nogososro berhasil mengatasi wabah yang terjadi. Tetapi kali ini, sekalipun berbagai ritual gaib dan keagamaan telah juga dilakukan dan keris-keris termasuk keris Nogososro telah dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, wabah tersebut tetap saja tidak mereda. Bahkan semua pusaka keraton juga sudah dikeluarkan, tapi wabah tersebut tetap juga tidak bisa mereda. Pada wabah kali ini, Putri Ayu Sekar Kedaton ikut jatuh sakit. Sudah banyak ahli tabib dari penjuru negeri dihadirkan untuk menyembuhkan sang putri, namun tidak ada yang menampakkan hasil nyata. Bahkan setiap malam tiba, sakit sang putri semakin menjadi-jadi. Sang Prabu menugaskan segenap abdi dalam untuk bergiliran menjaga sang putri, khususnya di malam hari. Dikisahkan, setiap malam keris Kiai Condong Campur keluar dari tempat penyimpanannya sehingga menimbulkan atau menyebarkan wabah penyakit di kerajaan Majapahit yang menyerang banyak orang, termasuk permaisuri Prabu Brawijaya, yakni Ratu Dwarawati. Masyarakat Majapahit pun menjadi gembar. Pada saat terjadi seperti itu, kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah yang sesungguhnya masih keturunan Raja Majapahit ini memberi bantuan dengan mengirim keris Kiai Sangkelat. Keris inilah yang bisa mengalahkan Kiai Condong Campur. Keris Kiai Sangkelat dibuat oleh Empu Supo Mandragi alias Raden Joko Supo. Raden Joko Supo mewarisi kemampuan ayahnya yang dikenal sebagai empu hebat dari kerajaan Majapahit yang hidup sekitar abad ke-15. Sebelumnya ia beragama Hindu dan setelah bertemu serta berdialog dengan Sunan Kalijogo,
Kemudian Empu Supo masuk Islam. Dirinya pun menjadi empu kesayangan Sunan Kalijogo, bahkan dinikahkan dengan Dewi Rosowulan, yakni adik dari Sunan Kalijogo. Semula Empu Supo yang bertugas membuat keris ini bingung karena Sunan hanya memberi logam sebesar biji asem sebagai bahan mentah. Seakan tahu keraguan sang empu, ketika mau ditempa tiba-tiba bahan mentah itu menjelma menjadi besar. Akhirnya jadi juga sepindah keris berluk 13 dengan tangguh Majapahit dan diberi nama keris Kyai Sangkelat. Sebenarnya Majapahit saat itu sudah memiliki satu keris yang dianggap sakti mandraguna. Keris itu bernama Nogososro atau Sabu Inten, merupakan salah satu keris legendaris yang dibuat oleh seorang empu sakti mandraguna bernama Empu Kinom. Keris Nogososro merupakan keris tersakti yang bisa membantu melanggengkan kekuasaan seseorang. Kekuatan yang dimiliki keris ini digadang-gadang mampu menaklukkan jagat kayangan apabila mengamuk. Namun kemampuan Nogososro ternyata tidak dapat mengalahkan Condong Campur yang tengah mengamuk. Saat itu keris Condong Campur sedang melintasi langit Majapahit. Melihat hal itu, maka tampillah keris Nogososro. Mereka bertarung di udara pada malam hari. Pertarungan cukup sengit dan cukup lama, dan akhirnya keris Kyai Nogososro kalah. Akhirnya Empu Supo Mandragi mengeluarkan keris Kyai Sangkelat dari sarungnya. Dengan secepat kilat, keris Kyai Sangkelat menerjang keris Kyai Condong Campur sehingga patah menjadi dua. Setelah kejadian itu, wabah pagebluk yang menyerang Majapahit mereda dan sang putri berangsur-angsur pulih kesehatannya. Sementara itu, saat keris Kyai Condong Campur ingin dihancurkan dengan cara dibakar hingga warnanya menjadi merah membara, tiba-tiba keris Kyai Condong Campur melesat ke angkasa dan menjelma menjadi lintang kemukus yang disaksikan banyak orang. Dari situlah lintang kemukus dianggap sebagai pertanda akan datangnya suatu bencana bagi masyarakat Jawa. Itulah kisah singkat tentang keris Kyai Sangkelat yang dibuat oleh Ki Supo Mandragi, seorang ahli keris, seorang empu yang kala itu menjadi empu kesayangan Sunan Kalijogo. Ikuti kisah menarik lainnya hanya di channel Lintas Dalam Jawi. Cukup sekian dan salam Nusantara.